Selamat pagi, aku Shalom, Luna. Abuni Bapak Ibu semua. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat Ada. pagi, semangat Shalom, untuk kita Alduna. semua yang sudah Bismillah. ngobrol pagi hari ini. Shalom Ibu Duma, Horas, juga Ibu Nancy dan Horas. teman. Ah, Shalom, Bu. Hai, Dek. Selamat pagi Abuna, Abuni. Shalom, Luna, Bingga, Shalom pagi Abuna, Luna, Abuni. Bingga, Shalom, Manensi, Duma, Assalamualaikum, Halo, Bulingga. Bunda. Selamat pagi, Bu Pagi, Dewi. Ibu Duma. Pagi-pagi semua Bapak, iya, Ibu, dan anak-anak. Pagi sehat. pagi-pagi wow, semuanya. wow. Ini harus direalisasikan di tanggal 14 Desember ini. Soalnya kalau tiap pagi shalomnya itu shalom penuh dengan kerinduan, saudara. Di mana kita direalisasikannya di OIC BW merayakan Natal tanggal 14 Desember ya, itu hari Minggu kedua atau ketiga kalau nggak salah. Ya. 14 Desember ini. Ya, 14 Desember ya, dicatat dulu. Nanti besok-besok saya akan ingatkan lagi. Tapi anyway, kita akan masuk di BW hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang sudah membuka kamera dan sudah siap, udah ready nih kayaknya nih. Wah, boleh tepuk tangan dulu dong sama-sama. Puji Tuhan. Waduh, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Abuna akan putarkan satu lagu seperti biasa. Nanti setelah lagu itu kita langsung masuk dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu setuju? Tetap bersemangat, siap memuji Tuhan ya. Oke, sama-sama katakan dulu dong. Salam be worshipers apa? Jangan kasih kendor. kendor. Semangat lagi. Ya, oke. Ini pujian akan kita naikkan sebentar lagi ya. Selamat menikmati. Oke, haleluya. Wajah-wajah ganteng dan cantik maksimal pagi hari ini luar biasa ya. Berkat berlimpah bagi yang tersenyum lebar hari ini ya. Oke, saudara, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih kalau saat ini kami boleh masih bernafas, masih bertenaga, masih berkemampuan. Engkau masih mengizinkan kami untuk menjalani hari-hari kami dan hidup kami. Kami tidak akan berpangku tangan dengan apa kata dunia atau apa yang kami lihat. Kami tidak akan berpatokan kepada umur, tetapi kami hanya berserah penuh kepada Engkau, Sang Pemberi kehidupan, Sang Penganugerah keselamatan, Sang Juru Selamat, Allah yang inkarnasi ke dunia, menjadi daging, mati di kayu salib, namun bangkit di hari ketiga, mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kami yang mau percaya dan setia di dalam rencana Allah, yaitu di dalam kasih setia Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hamba berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang semalam sedang ada konflik, yang tadi pagi bangun tiba-tiba perasaan menjadi tidak menentu, hamba berkatakan, Tuhan, Engkau telah memanggil, dan setiap orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang dipilih. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati dan juga mendapat faedah dari doa pagi Be Worshippers atau BW ini, dan kami tidak akan izinkan iman dan semangat kami mengendor. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan ya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Wow, jangan kasih kendor saudara. Oke, sekarang saya akan share pujian yang sudah tadi kita dengar sama-sama. Nah, berikut ini liriknya ya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan.
Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, Tuhan, yang selamatkanku, yang terbaik tersedia bagiku. Mari sambil letakkan tangan di dada sama-sama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Amin. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama untuk kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan atas kita semua. Haleluya. Katakan, Yesusku dahsyat. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Puji Tuhan. Ya, sahabat Be-Worshippers terkasih, yang sekarang kita akan bahas adalah lanjutannya ya saudara ya. Jadi kita akan masuk ke ayat berikutnya. Bapak Ibu pasti masih ingat ya. Kalau kemarin kita bahas di ayat 3 sampai 5, tapi saya hanya bahas sampai ayat 4 saudara. Karena hari ini adalah hari di mana kita akan bahas di ayat yang ke-5 ya. Khusus di ayat yang ke-5 saudaraku ya. Untuk itu mari sama-sama kita buka lagi Alkitab kita di kitab Ezra pasal yang ke-5. Satu ayat ini tetapi mengandung syarat makna ya, dan ini bisa jadi guidance
untuk kita hari ini. Ezra pasal 5 ayat yang kelima. Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Apa yang menjadi latar belakang ini? Latar belakangnya adalah bagaimana Tatnai, ya, mereka menggunakan bupati pada saat itu di daerah sebelah barat Sungai Efrat bersama si Bosnai, ya, Shetar Bosnai, yaitu semua bupati, gubernur, artinya para penguasa-penguasa secara lokal di daerah itu. Untuk apa? Kembali untuk menghentikan apa? Menghentikan pergerakan umat Allah. Apakah hari-hari ini Anda sedang mengalami hal seperti itu? Terang-terangan orang-orang di sekitar Anda itu tidak mendukung, ya. Memang mereka tidak menghentikan langkah kita, tetapi mereka berusaha untuk kita tidak bergerak. Dan ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk di usia anak-anak dan cucu kita. Bahkan tidak terkecuali anak saya sendiri. Tetapi saudara, saya bersyukur panduan firman Tuhan ini selalu nyata, ya. Dan kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita alami atau apa yang akan sedang dan bakal terjadi, saudara. Karena apa? Karena justru kalau Tuhan izinkan kita dihadang, semua usaha kita terhadang. Orang-orang menutup semua jalan kita, ya. Setiap kali mulai kita sesuatu, kita sudah lakukan yang benar, selalu ada menghalangi. Selalu ada menghalangi. Di ayat yang kelima ini, di Ezra pasal 5, kalau Bapak Ibu berkenan nanti, ya, supaya Anda bisa memahami. Karena firman Tuhan ini bisa dipahami dan bisa kita lakukan secara real kalau kita mau baca lagi, saudara. Makanya saya bilang YouTube channelnya BW itu bukan konten. Jadi Anda sangat-sangat boleh, bahkan karena nggak mungkin kan saya katakan wajib ditonton lagi. Tapi kalau Anda tanya idealnya seperti apa, tonton lagi, dengar lagi, buka lagi Alkitabnya. Karena dari situ nanti Anda bisa mengerti. Bukan hanya tentang makna dari kajian teologis teks aslinya apa, bukan hanya tentang pesan Tuhan apa, tetapi Anda akan bisa melihat perubahan skema emosionalnya, lalu perkembangan jiwanya, dan itu sangat baik untuk perkembangan emosional dan jiwa kita juga, saudara. Karena di pasal 5 ayat yang kelima ini, kalau Anda mundur baca sebelumnya di pasal 4, lalu kemudian masuk ke sini, mereka sudah tidak sama seperti dulu. Artinya mereka tidak sama seperti yang dulu. Ya, kalau dunia kan lagunya beda. Aku masih seperti yang dulu. Iya, itu lagunya, ya. Kali ini Bu Nancy yang senyum-senyum simpul, ya. Aduh, sampai ditepuk tanganin saya sama Bu Nancy, sama Bu Lingga, sama semua, ya. Nah, saudara, di sini mereka tidak sama seperti yang dulu. Apa artinya? Mereka tidak lagi takut. Sekalipun yang mengunjungi mereka adalah seorang gubernur. Di situ ditulis bupati, Abuna. Sebenarnya gubernur hitungannya, bukan bupati. Ya. Karena kalau bupati ngapain mereka bawa? Mereka harus bawa yang lebih tinggi dari bupati, itu gubernur sekalian. Karena ini bicara mengenai wilayah kayak Jawa Barat. Ini kan di sana di sebelah barat kan. Jadi bagian barat gitu loh. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu Efrat Barat gitu. Ya, Jawa Barat itu kan gubernur, ya, kalau yang paling tinggi. Jadi nggak mungkin mereka bawa RT RW, Pak RT, Pak Bupati, enggak. Mereka bawa gubernur, ya. Tapi nggak usah dipermasalahkan. Oh, ini berarti salah, nggak usah. Karena ini pun juga nggak salah banget sih sebenarnya. Karena yang terpenting adalah bukan masalah jabatannya apa. Sekarang masalahnya tuh respon kita bagaimana gitu loh. Kita ini ketika ada orang-orang yang terang-terangan menutup usaha kita, kita responnya apa? Marah?
kesal, takut, cemas, kapok. Itu semua respon orang tidak percaya, saudara. Itu yang Abuna bilang, hidup kita di dalam roh, kita sadar kita ini terbuat dari daging, tetapi bukan dalam kedagingan. Karena orang percaya itu adalah orang yang mengimani bahwa mata Allah mengawasi dia. Ya, jadi kalau dari bahasa Ibraninya, Vin Elohim Havat al-Shab Yehudaya Vela Bitlom. Mata Allah, mata Elohim mereka, jadi Allah mereka, Allah kita, Bapa di surga, itu ada di atas kita, saudara. Sehingga ketika kita berusaha dihentikan, kita tetap saja lakukan sebagaimana ada kesempatan, selama ada kesempatan ya. Tapi kalau tidak ada kesempatan jangan dipaksa. Kadang-kadang orang Kristen juga bukannya beriman tapi nekat gitu. Udah terabas aja dalam nama Tuhan Yesus kita bisa, padahal pinjamannya masih ada yang belum dibayar. Belum ada rencana dan belum ada pegangan atau simpanan untuk bisa diperkirakan ini bisa lunas di tahun depan. Kita udah berani nyicil mobil baru, ya. Jadi kayak nggak sadar bahwa mata Allah mengawasi. Jadi kalau misalnya, tapi saya belum diberkati, berarti Tuhan memang mengawasi hidup kita. Tuhan tahu betul, itulah bukti mata Allah mengawasi kita. Makanya Allah belum mengizinkan berkat itu turun. Itulah bukti bahwa Allah masih mengawasi kita. Makanya Tuhan izinkan kita masih ada sakit atau masih diizinkan dalam pergumulan kesembuhan. Kenapa? Supaya kita ini sadar masih ada yang kurang di dalam diri kita. Kurang apa? Kurang berserah kepada Tuhan. Karena selama mata Allah tertuju kepada kita, saudara, tidak akan ada musuh, tidak akan ada kuasa jahat yang bisa menghentikan pekerjaan tanganmu, di mana pekerjaan itu adalah campur tangan kuasa Allah. Karena di sini Tuhan tidak hanya memperhatikan dari jauh, Ia sudah inkarnasi di dunia. Ia kembali ke surga, tidak ada lagi batasan sehingga Ia pun memperhatikan dari dekat. Amin. Jadi kalau ada orang yang menghentikan usaha saudara, gak usah marah. Gak usah kecewa, gak usah sedih. Ketika ada orang-orang yang tidak mendukung terang-terangan di hadapan saudara, gak mendukung sama sekali, gak usah Anda langsung hancur hati. Hancur hatiku mengenang di Kau. Ini siapa yang senyum-senyum ini ya kalau lagu ini ya? Berkeping-keping jadinya. Aduh Abuna, Abuna. Yang namanya suami kan harusnya dukung saya. Ini kok gak dukung sama sekali. Nah sekarang kita diskusikan. Kenapa kamu gak mendukung? Suami juga harus bisa ngomong. Saya gak dukung tuh begini. Nah starting pointnya harus enak saudara. Kenapa? Bukan karena supaya kita tidak marah-marah, enggak. Kita seperti halnya kita di dalam kelas gitu. Atau di dalam ruangan ibadah. Ada pendeta, lalu kemudian ada guru, kita di bangku, kan gak mungkin kita ngomong. Jadi tolonglah sebut masalahmu apa sih, gak dukung aku. Sementara pendeta lagi ngomong di atas mimbar, kan gak mungkin kan suaranya keras-keras. Jadi ngomongnya santai aja. Boleh tahu gak kenapa sih kamu gak dukung saya buka usaha ini. Nah gak mungkin dia akan balas gini, ya soalnya kamu tuh orangnya. Nah gak mungkin, karena dia akan membalas dengan nada yang sama. Kenapa nada itu bisa tinggi? Karena kita sudah mulainya itu bukan dari nada do rendah, tapi sudah langsung ke la 2 oktav tinggi. Udah kayak seriosa, ya pasti dibalas seriosa, gak mungkin dibalas dengan dangdut ataupun pop klasik. Tapi kalau start dengan melodi yang syahdu, nada-nada rendah, wah itu enak. Kenapa? Ya kita sungkan lah, kan mata Bapa di surga mengawasi kita.
Iya dong. Kalau kita aja dunia diajarkan kalau marah-marah tuh jangan depan orang, orang ngeliatin. Saudara, yang namanya rumah tangga jangan suka mau apa-apa langsung mulai di nada tinggi. Anda harus sadar bahwa Bapa di sorga mengawasi Anda gitu. Ingat baik-baik ya. Menegur juga, tegur boleh. Tegur itu kan gak perlu harus teriak. Karena yang kita tegur itu bukan maling, kecuali kalau yang kita tegur adalah orang asing mau buka grendel pintu atau nyolong motor di depan. Baru kita tegur, weh gitu. Ya, tapi kalau misalnya anak sendiri ya santai aja. Oh, anaknya gak kemana-mana kok. Ya, kalau istri sendiri santai aja. Oh, istri kita gak akan kemana-mana. Tenang aja. Justru karena digituin malah nanti aja kemana-mana. Ya, jadi saudara, yang kita pelajari apa sih Abuna sebenarnya? Tadi responnya itu dengan kesadaran kita. Karena kalau kita bicara realita nggak mudah loh. Saya tadi malam baru ngomong sama istri saya, ini kalau untung Tuhan sudah tempat saya di mulai dari BW, saya diajarkan, saya diingatkan lagi, iya ya zaman dulu aja orang-orang masih bisa ada pilihan untuk tetap memilih kuat di dalam Tuhan dan tidak merespon dengan caranya mereka sendiri. Kenapa saya merespon dengan cara saya sendiri ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ini terang-terangan gak ada yang dukung, misalnya gitu. Ya, untuk apa saya marah? Dalam bahasa Ibrani itu mata itu ayin. Kalau kita di BW sama OIC punya siapa namanya? Ayen. Bu Ayen. Sayang sekali Bu Ayen tidak hadir hari ini ya. Kalau Bu Ayen hari ini datang pasti beliau senang sekali ya. Kata mata itu ayin ya. A-Y-I-N. Ayin. Ya. Ayin Elohim Havat El Sheb Yehudaya Vela Bitlum. Mata Allah itu ada di atas kita. Menunjuk kepada pengawasan, perhatian, pemeliharaan. Berarti apa? Kita tidak sendirian. Sekalipun orang-orang itu mau membuat kita seperti sendiri, mental kita mau dihancurkan. Sekalipun mental kita tuh mau diremukkan, jangan pernah mundur dengan apa yang sudah Tuhan izinkan. Ingat kita pernah diajarkan, ada masa sabat, ada masa perhentian, dan ketika kita diizinkan jeda, untuk kita yang rajin bangun pagi ikut BW, jeda itu adalah momen untuk kita dipersiapkan masuk ke rencana Allah yang lebih sempurna. Amin. Amin. Ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak pernah baca Alkitab atau hidup tidak dalam kekudusan. Saya pastikan dia itu nggak akan berlaku. Karena Allah itu maha adil kok. Rencananya indah pada waktunya, ya, untuk semua manusia. Dikasih ekstra, ya, untuk mereka yang percaya dalam nama Yesus. Tetapi untuk sampai kepada rencana yang sempurna, untuk bisa memahami dan mengkonversi situasi yang buruk dengan sikap dan keputusan yang baik, itu hanya bisa dilakukan dan dimiliki oleh orang-orang yang hidup tekun menerima rahmat dan kasih setianya, anugerahnya yang tersedia setiap pagi. Yaitu saudara dan saya. Yang beriman sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama kita berdoa. Seringkali keberanian kita runtuh. Seringkali keberanianku ambruk ya Tuhan. Karena mata ini gak bisa dibohongi. Ketika hati ini bergetar, bahkan hati ini berdegup kencang, ternyata tidak ada orang-orang yang tulus di sekitar kami. Ternyata tidak ada orang-orang yang mendukungku selama ini. Tetapi hari ini kami tidak lagi memusingkan hal itu. Itu tidak terlalu penting. Itu ukuran orang-orang yang belum percaya dan berserah penuh kepada Yesus Kristus. Karena bagiku, selama aku memiliki Yesus, hidupku punya arti.
itulah nilai arti hidupku, yaitu Kristus di dalamku. Jadi mulai hari ini kami cukup pastikan Engkau selalu mengawasiku. Aku harus mawas diri. Aku harus punya rasa sungkan. Karena aku tidak mungkin bertindak gegabah. Karena ada sepasang mata Bapa yang sangat baik, yang selalu baik dalam hidup ini, mengawasi kehidupanku sampai hari ini. Hadapilah tekanan di pekerjaan, saudara. Sadarilah Tuhan mengawasi setiap langkahmu. Jangan gentar. Jangan biarkan cara-cara licik dan jahat, lingkungan sekolahmu barangkali, lingkungan kuliahmu barangkali, mereka tidak merundungmu secara fisik, tetapi mereka merundungmu dengan cara menutup pergerakanmu, membuat ruang sempit gerakanmu, sehingga seakan-akan mereka tidak lagi malu untuk menunjukkan engkau tidak ada pendukungnya. Jangan pernah termakan oleh strategi iblis. Karena hari ini Tuhan Yesus yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik, sedang berkata, jangan khawatir, jangan takut. Aku selalu mengawasimu dan aku selalu ada untuk membelamu. Tidak perlu membalas, karena pembalasan adalah hakku. Itu kata Tuhan. Marilah kita beriman, saudara. Dan ketika engkau dan aku sudah tahu, mata Tuhan tertuju kepadaku, kita tidak butuh tepuk tangan manusia. Katakan sama-sama, letakkan tangan di dada saudara. Aku tidak butuh pengakuan dari manusia dan tepuk tangan dari manusia. Yang aku butuhkan adalah engkau memandangku berharga dan engkau mengasihi aku. Dan hidupku yang bersandar penuh kepadamu sudah membuatmu tersenyum. Dan malaikat di surga bersorak-sorai, bertepuk tangan, bergemuruh. Karena ada aku yang tetap percaya menantikan pertolongan darimu ya Tuhan. Nantikan dan terimalah pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan bahkan tersedia bagimu. Janganlah kendor, saudara-saudaraku yang terkasih, karena inilah berkat itu. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Bahwa mata Tuhan tidak pernah terpejam atasmu. Sekalipun orang yang kau harapkan itu meninggalkan dan menjauh darimu, jangan kau khawatir. Karena yang perlu kau khawatirkan adalah ketika engkau menjauh dari Tuhan. Berkat ini tidak kau terima. Tetapi untuk engkau yang setia, inilah bagianmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, memberimu penghargaan, dukungan, dan pembelaan sempurna dan indah. Engkau hanya cukup duduk diam tenang, berharap, bersandar, berserah kepada Tuhan, dan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Jangan gentar saudara, dan jangan cemas. Tetap bersemangat karena ada Tuhan Yesus yang selalu menopang. Amin. Dan Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku yang terkasih. Tetap terus, Tuhan berkatin abuna-abuni. sekalipun dunia Tuhan berusaha berkati Bapak membuatmu dan Ibu menangis. dan anak-anak. Oke? Tetap tersenyum sekalipun sekelilingmu ingin membuatmu meringis. Karena Tuhan tetap setia. Amin. Terima Tuhan kasih. memberkati Bapak Ibu, suami-suami. Abuni. Halo, bye. God bless. Tuhan berkati saudara.